Shalom. Selamat bertemu kembali dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur boleh Tuhan sapa pada pagi hari ini. Urapi pakai hambanya dalam kelemahannya, sehingga firman-Mu sungguh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima dengan bunyi, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa." Demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah orang yang mendengarkannya, memelihara dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Suatu ketika seorang teman yang pergi ke kebun apel melihat seorang petani memangkas daun-daun di ladangnya yang begitu rimbun, begitu cantik dan indah dan lebat. Wah, sayang sekali, pikirnya. Dan dia langsung bertanya kepada petani tersebut, "Mengapa dipangkas daunnya yang hijau itu, yang rimbun dan lebat itu?" katanya. Petani itu menjawab, "Saya menanam apel bukan untuk daunnya, melainkan untuk buahnya." Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, 7 kali dalam perikop kita ini bertemu dengan kata buah, menunjukkan betapa rindunya Yesus agar setiap kita yang menyebut dirinya orang Kristen dan pengikut Yesus untuk berbuah banyak, manis, enak, dan juga menyenangkan. Bisa saja kita mengetahui amat banyak, memiliki beragam keahlian dan mahir tentang hal-hal yang baik, punya jabatan strategis di berbagai tempat, tapi seperti daun itu hanya indah saja, tapi tidak memiliki sesuatu di dalam kehidupan hari lepas hari. Dia masih tetap egois, hanya hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan juga untuk kelompoknya sendiri. Dia jarang menolong orang lain, apalagi yang jauh, miskin, tidak dikenalnya. Dan saudaraku, tahukah kita bahwa orang-orang seperti itu tidak bermanfaat walaupun dia memiliki teori tapi prakteknya kosong. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, berbuah adalah salah satu ciri dari pengikut Yesus, dan sepatutnya lah berbuah banyak, berbuah lebat, enak dan manis. Nah, adapun cara dan rahasia agar kita boleh berbuat banyak, lebat, manis, dan enak, mari kita perhatikan 3 tingkat berikut ini. Yang pertama, dalam ayat yang kedua, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya." Saudaraku, kata dipotongnya di sini sebenarnya bisa kita terjemahkan dengan kata diangkatnya. Sebab kebiasaan ranting anggur pada zaman dulu sebenarnya dan sampai sekarang ini yang baru itu biasanya senangnya menjulur ke bawah. Dan saudara tahu itu artinya dia akan jatuh, tidak hanya jatuh, kotor, tidak hanya kotor dan tidak akan bakalan berbuah. Tapi saudaraku, seorang petani anggur yang baik, dia akan berusaha mengangkat lagi ranting-ranting yang jatuh dan kotor tersebut itu, membersihkannya sehingga dia berbuah banyak. Seperti itulah kita yang sudah percaya kepada Yesus, kadang-kadang harus kita akui dan seringkali jatuh, gagal sehingga tidak bisa berbuah banyak. Tapi puji Tuhan, Yesus kita mau mengangkat kita. Yesus mau membuat kita tepat pada tempatnya sehingga kita dibersihkannya dan akhirnya berbuah banyak. Tingkat yang
kedua, saudaraku, ayat 2b. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi, dibersihkannya. Rahasia kedua, saudaraku, adalah proses pembersihan, proses pemangkasan. Dan di sini harus kita ingat, ada kadang-kadang cara atau komitmen kita sudah berlawanan atau menyimpang dari apa yang firman Tuhan rindukan. Dan di sini kita diproses oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang itu tidak enak. Ya, bisa membuat kita betul-betul hancur hati. Kita sudah giat betul, kita sudah melayani dengan baik, kita sudah melakukan program dan banyak hal yang menurut kita baik. Tapi justru diproses oleh siapa? Oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Tapi justru sebenarnya untuk apa? Supaya lebih berbuah banyak. Jadi jangan kita merasa rugi jika diproses oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Rahasia ketiga itu tadi dalam teks kita ayat yang ke-5b dikatakan di sini, agar semakin berbuah banyak. Itu dikatakan barang siapa di dalam aku. Sekali lagi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudaraku, kata tinggal itu artinya berdiam lebih lama, melekat dan berhubungan baik, ya, intim, mesra dengan pokok anggur itu. Karena yang berperan untuk berbuah banyak bukan rantingnya, bukan pokoknya, tapi apa? Rantingnya. Makanya ranting ini supaya bisa berbuah banyak, tidak ada cara lain selain apa? Tinggal di dalam pokok. Artinya kita tinggal di dalam Yesus. Kita harus berdiam diri lebih banyak, lebih dekat, lebih intim, lebih banyak bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus lewat doa, firman-Nya, dan juga ibadah-ibadah yang terus-menerus, baik secara pribadi, keluarga, dan juga secara umum. Nah, saudaraku, karena seriusnya dan perlunya tinggal di dalam Yesus atau di dalam pokok anggur itu, walaupun hanya 10 ayat dalam pasal 15 ini, sebelumnya dikatakan ada apa? Ada 10 kali kata tinggal. Ya, itu artinya supaya kita betul-betul terus menerus bersekutu, terus menerus intim bersama-sama dengan Yesus. Sebab itu harus kita ingat, hanya saat kita tinggal di dalam Yesus, hanya saat kita bersekutu erat dengan Tuhan Yesus, maka kita bisa berbuah banyak, lebat, indah, dan enak. Jangan pernah coba-coba untuk apa? Kita mau melakukan sendiri, walaupun kita merasa hebat, merasa mampu, merasa memiliki kemampuan dan keahlian. Jangan pernah coba-coba. Setiap ranting yang lepas, setiap ranting yang tidak ada lagi dalam pokoknya pasti apa? Pasti kering. Dan itu tidak bisa lagi berbuah banyak. Bahkan tempatnya hanya di mana? Hanya dibuang dan juga dibakar. Nah, saudaraku, dalam hal ini kita harus ingat bahwa kalau kata tinggal di dalam Yesus itu memerlukan komitmen kita untuk memberikan waktu khusus, waktu yang benar-benar kita khususkan di dalam Yesus Kristus. Gunakanlah, saudaraku, waktumu yang ada ini sebaik-baiknya untuk berbuah banyak, enak, manis, dan juga betul-betul berguna. Dengan cara apa? Tinggal di dalam Yesus. Kiranya Anda semakin berbuah banyak karena Anda berkomitmen untuk tinggal di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.